언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab lanjutannya yang kemarin, yaitu di bab 56, karena kita kemarin sudah sampai di bab 55. Oke, jadi di bab 56 ini kita akan belajar kosakata tentang libur dan cuti, ya. Cuti sakit ya, atau cuti pulang itu juga bisa ya. Lalu target pembelajaran kita di bab 56 adalah mendaftar cuti. Cara mendaftar cuti itu gimana? Lalu mencari tahu tentang hari libur. Ya, mari kita bahas. Oke, sekarang kita bahas dulu dari judulnya terlebih dahulu ya, 여러분. 이번 여름 휴가 계획은 세웠어. 세웠어? Seperti itu ya. Jadi kalau ada seperti ini kita penggal dulu dari partikel subjeknya. Ini ya, partikel subjek ada en, ada nen, ada i, ada k. Kita penggal keyword rencana liburan musim panas kali ini apakah telah ditetapkan atau telah kamu tetapkan atau telah kamu putuskan ya, itu ya. Sekarang kita bahas dari Tewail percakapan 1 ada di track 172. Mari kita bahas. Ini ada percakapan antara Jiun dan Iban. Ntar saya besarkan dulu ya. Jadi Jiun bilang, Iban, 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? Ya, kita penggal ya. Iban, apakah rencana liburan musim panas kali ini apakah sudah ditetapkan, sudah kamu putuskan? 아직 아무도 휴가 얘기를 안 해서 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kata ajik belakangnya ada kata kerja bentuk negatif, itu artinya adalah belum. Kalau ada kata ajik belakangnya itu kata kerjanya bentuk positif, itu artinya adalah masih. Ingat ya, seperti itu. Ini ajik belakangnya ada kata negatif ya, karena ada yekirel anheso, ini adalah tidak bercerita. Jadi masih tidak bercerita. Seperti ini ya, jadi diartikan itu belum bercerita. Seperti itu ya, jadi bukan masih tidak bercerita, jadi belum bercerita. Jadi kita diartikan ini amu tuh, kalau amu ini artinya adalah apapun atau siapapun. Ingat ya, kalau amu apapun atau siapapun, tuh itu juga. Jadi siapapun juga belum ya, masih tidak bercerita, artinya itu apa? Belum bercerita tentang liburan. Jadi so itu sebab ya, sebab siapapun belum bercerita liburan yukarel sodo, meskipun aku itu mengajukan cuti atau menulis cuti. Nunchirel pun 중이야, aku itu harus tengah ya, tengah melihat keadaan, harus melihat keadaan terlebih dahulu. Seperti itu artinya. Jungya itu berasal dari kata jungyeyo, seperti itu ya. Lalu Jiun bilang, Chilwol malenen, jadi pada akhir. Kalau ada kata Chilwol itu bulan 7. Kalau Chilwol mal itu artinya adalah akhir bulan 7. Ya, akhir bulan 7. Kalau Chilwol malenen, jadi pada akhir bulan 7, suinan 공장이 많으니까, kita penggal dari sini, dikarenakan banyak pabrik yang istirahat atau yang libur, ili 그렇게 많지 않을 거야.
Koya ini berasal dari kata koyeyo, itu artinya adalah mungkin akan. Jadi pekerjaan mungkin akan tidak banyak seperti itu. Kete saat itulah, ya jam itu kira-kira ya, kira-kira saat itulah. Yukarel 신청해봐, cobalah untuk mendaftar cuti. Kira-kira saat itulah, cobalah mendaftar cuti. Lalu Iban mengatakan, 그래야겠다, ya pastinya harus begitu, ya sepertinya harus begitu. 근데 akan tetapi 보통 휴가는 itu liburan atau cuti itu biasanya 얼마나 쓸 수 있어? itu artinya adalah bisa. Bisa dipakai berapa lama? Maksudnya bisa mengajukan cuti itu berapa lama? Lalu Jiun ini bilang, 1년에 연차 15일까지 쓸 수 있는데, jadi dalam 1 tahun, 연차 itu artinya adalah cuti tahunan, el-suit bisa dipakai sampai 15 hari, kita artikan koma gitu aja ya. 여름 휴가로는, kalau liburan musim panas, 일반적으로 itu pada umumnya, itu cenderung dipakai atau digunakan juga bisa ya, digunakan kira-kira 3-4 hari. Mari kita coba dengarkan, ini ada di track 172. Mari kita dengarkan. 56과 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 대화 1. 2번. 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 아직 아무도 휴가 얘기를 안 해서 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. 7월 말에는 쉬는 공장이 많으니까 일이 그렇게 많지 않을 거야. 그때쯤 휴가를 신청해 봐. 그래야겠다. 근데 보통 휴가는 얼마나 쓸 수 있어? 1년에 연차 15일까지 쓸 수 있는데 여름 휴가로는 일반적으로 3-4일 정도 쓰는 편이야. Oke, sekarang kita bahas yang ini ya, nunchiral boda. Kalau boda itu kan artinya melihat ya. Melihat, kalau nunci itu artinya adalah melihat-lihat keadaan atau suasana. Ya, melihat-lihat keadaan atau melihat suasana. Terus ini 일반적으로 itu pada umumnya atau biasanya. Sekarang kita bahas dari pertanyaannya ini nomor 1 dan nomor 2. 이반은 여름 휴가 계획을 세웠어. Jadi ini partikel subjeknya di sini ya. Iban, apakah telah menetapkan atau telah memutuskan rencana cuti musim panas? Jadi jawabannya adalah 아니요, 아직 세우지 못했어요. Jadi tidak, kalau ada kata ajik itu sudah saya jelaskan ya. Ajik kalau belakangnya kata kerja bentuk negatif itu artinya belum. Kalau ajik belakangnya kata kerja bentuk positif itu artinya adalah masih. Ya, kalau ini ajik belakangnya ada kata mut, itu adalah bentuk negatif ya ini ya, berarti diartikan belum. Tidak, belum, ini belum menetapkannya, atau masih tidak bisa menetapkannya. Sekarang nomor 2. 보통 휴가는 liburan biasanya 1년에 dalam 1 tahun 얼마나 쓸 수 있어요. el-suit ini artinya adalah bisa. Bisa dipakai berapa lama liburan itu dalam 1 tahun? Jawabannya adalah 1년에 dalam 1 tahun 연차. Ya, ini adalah cuti gitu ya. Cuti tahunan 15일까지 쓸 수 있어요. Kita bisa memakai sampai 15 hari cuti tahunan. 연차 itu cuti tahunan ya. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang ohwi, yang kosakata 1. Ini adalah tentang yuga. Yuga itu artinya adalah cuti. Yuga를 신청하다 itu artinya adalah mengajukan cuti.
Yuka를 내다 itu memberikan cuti, yuka를 받다 mendapatkan cuti. Jadi mengajukan cuti lalu di ACC oleh bos. Nah, itu namanya adalah yuka를 받다, mendapatkan cuti. yuka를 쓰다 itu artinya adalah menggunakan cuti atau menggunakan jatah cuti. Lalu yu급 yuil itu artinya adalah hari libur yang dibayar, ya. Kita itu libur tapi tetap dibayar. Itu adalah yu급 yuka. yu급 yuil ya, hari libur yang dibayar. Mu급 yuil itu artinya adalah hari libur yang tidak dibayar. Terus 법정 yuil itu hari libur yang ditetapkan oleh hukum atau hari libur resmi. Terus 약정 yuil hari libur berdasarkan kontrak atau hari libur berdasarkan perjanjian. Terus ini ada 연차 yuka, itu adalah cuti tahunan. Jadi kita tuh setiap tahun mendapatkan namanya 연차 ya. Kita berhak untuk 연차. Berhak mendapatkan 연차 yaitu adalah cuti tahunan sebanyak 15 hari. Seperti itu ya. Terus 출산 yuil itu adalah cuti melahirkan. Kita lanjutkan yang yukawa yuil. Yuka itu artinya adalah cuti, wa itu artinya adalah dan, yuil itu artinya adalah hari libur. 유가와 유일은 근로자가 수익을 날이라는 점에서 공통점을 갖습니다. Jadi kita penggal dari sini ya. Jadi yuil, hari libur, dan cuti 갖습니다 itu memiliki persamaan di dalam poin-poinnya yang dinamakan hari yang istirahatnya bekerja atau hari liburnya bekerja. 그러나 유일이 처음부터 근로 의무가 없는 날. Jadi akan tetapi ini kita penggal dari sini ya. Akan tetapi hari libur itu adalah hari yang tidak ada kewajiban kerja sejak dari awalnya itu ya. Jadi hari libur itu dari awalnya itu memang dari awal tidak mempunyai kewajiban untuk kerja. 반면 sebaliknya yuka는 kalau yuka cuti 근로 의무가 있는 날이지만 kalau cuti itu adalah hari yang ada kewajiban untuk kerja. Akan tetapi 근로자의 정부나 특별한 사유의 종족으로 인해를 면제받는 날이라는 점에서 차이가 있습니다. Jadi kalau cuti itu ini memiliki kewajiban untuk kerja, akan tetapi ada itu perbedaan di dalam poin-poinnya yang dinamakan hari yang mendapatkan kebebasan disebabkan pemenuhan. Kata 중족 itu artinya adalah pemenuhan alasan yang khusus atau tuntutannya bekerja. Seperti itu ya. Jadi kalau diartikan itu kalau hari libur memang dari awal, sejak awal itu memang tidak ada kewajiban untuk kerja. Karena kan tanggal merah ya, jadi tidak ada kewajiban untuk kerja. Tapi kalau cuti itu memiliki atau ada kewajiban kerja, akan tetapi dikarenakan pemenuhan alasan khusus dan tuntutannya bekerja, maka bos itu memberikannya cuti atau memberikannya libur. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang yonsep ya, yang latihan 1. 그림을 보고 lihatlah gambar kemudian almajen 말을 연결하세요. Sambungkanlah perkataan yang benar. Kalau nomor 1 seperti ini ya, kalau di materi kita ada gambar seperti ini, itu artinya adalah libur yang dibayar ya. Jadi libur yang dibayar berarti ini ya. Ini adalah kalau di gambar kita itu yu급 yuil ya. Kalau ini yu급 yuka. Ini berarti cuti yang dibayar. Jadi jawabannya ini. Kalau ini mu급 yuka itu adalah cuti yang tidak dibayar. Ya kita cuti tapi tidak dibayar. Itu yang ini. Kalau yang ini cuti meskipun kita cuti tapi tetap mendapatkan bayaran. Kalau nomor 3 itu gambar ini ibu hamil ya, berarti 출산 yuka. Ini artinya adalah cuti melahirkan. Nomor 4 gambar seperti ini adalah 연차 yuka. Ini adalah cuti tahunan.
Sekarang kita bahas yang nomor 2 ya 여러분. 빈간의 말은 표현을 골라 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapan, pilihlah ekspresi atau ungkapan yang benar pada pinggan atau kolomnya. Sekarang yang nomor 1 ini kita bahas terlebih dahulu. Oke, kita baca. 내일은 달력에 빨간 날도 아닌데 쉽네요. Seperti itu ya. Jadi besok itu di kalender bukan juga tanggal merah atau hari merah ya, akan tetapi istirahat ya. Terus titik-titik yuiliraso ya, sebab dinamakan atau sebab karena hari libur titik-titik 우리 회사는 쉬네요. Perusahaan kita itu istirahat atau libur. Jadi kalau nomor 1 법정 itu artinya adalah hari libur yang berdasarkan resmi, maksudnya hari libur yang berdasarkan hukum atau undang-undang. Kalau nomor 2 약정 itu berdasarkan perjanjian. Iya, jadi jawaban nomor 2 ya. Ya, sebab besok itu adalah hari libur yang berdasarkan kontrak kerja atau berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, maka perusahaan kita itu adalah libur. Kenapa kok tidak nomor 1? Kalau hari libur yang resmi jelas itu adalah tanggal merah ya, jelas ya. Kalau ini kan bukan tanggal merah ya kan, besok itu bukan tanggal merah. Kalau libur resmi pasti itu tanggal merah, ini bukan tanggal merah. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Iya, besok itu sebab adalah hari libur yang berdasarkan perjanjian, maka perusahaan kita itu libur. 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 2, yang ini 여러분 mari kita bahas. 연차를 사용하는 기간 동안은, ya kita penggal dari sini. 동안 selama, masa, menggunakan cuti tahunan, 임금이 나오지 않은 거예요. Apakah kemungkinan akan tidak keluar gajinya, seperti itu ya. Jadi selama masa menggunakan cuti tahunan, apakah kemungkinan tidak keluar gajinya, maksudnya tidak digaji? 아니요, titik-titik yuilir inikah. Jadi bukan dikarenakan adalah hari libur titik-titik 임금이 지불돼요. Maka upahnya itu dibayarkan atau digaji, tetap digaji. Jadi nomor 1, mukep yuil itu hari libur yang tidak dibayar. Padahal ini tadi adalah upahnya itu dibayarkan. Jadi salah ya. 정답은 2번입니다. 아니요, yukep yuilinika. Jadi tidak dikarenakan hari libur yang dibayar, maka gajinya dibayarkan atau dibayar gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 3, 우리 회사는 titik-titik 휴가를 얼마나 줘요. Jadi perusahaan kita itu diberikan berapa lama cuti titik-titiknya. Seperti itu ya pertanyaannya. Ini jawabannya 아기를 낳기 전후로 3개월 준대요. Jadi kalau ada kata theo ini artinya adalah katanya. Katanya diberikan 3 bulan. Jadi sesudah dan sebelum melahirkan bayi. Jadi ini membahas tentang melahirkan bayi ya. Jadi ini adalah cuti apa? Nomor 1, 연차 휴가. Itu adalah cuti tahunan, jelas bukan. Jadi nomor 2, 출산 휴가, cuti melahirkan. Jadi jawabannya adalah nomor 2 ya 여러분. Jadi perusahaan kita itu diberikan berapa lama cuti melahirkannya? Katanya diberikan 3 bulan sebelum dan sesudah melahirkan bayi. Kita bahas yang nomor 4. 이번에 휴가를 titik-titik 어디에 가고 싶어요. Nomor 1, 받으면 jika mendapatkan. Nomor 2, 신청하면 jika mengajukan. Jadi kalau diartikan nomor 1, jika mendapatkan cuti kali ini ingin pergi kemana? Seperti itu ya. Jawabannya adalah 친구들하고 부산에 가보려고요. Jadi berniat untuk mencoba pergi ke Busan dengan teman-teman. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya, bukan nomor 2. Jika mengajukan cuti kali ini ingin pergi kemana? Jadi salah ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah nomor 1. Jika mendapatkan atau jika memperoleh
cuti kali ini, atau jika di ACC gitu ya. Jadi jika di ACC cuti kali ini, ingin pergi ke mana? Ingin mencoba pergi ke Busan dengan teman. Jadi jawabannya adalah nomor 1 yang tepat itu ya. Sekarang kita bahas yang Dewa I, yang percakapan 2. Ini ada di track 173. Mari kita bahas. Ini ada percakapan antara Iban dan Jikwon. Jikwon itu adalah pegawai kantor. Mari kita bahas. Iban bilang, 병가를 신청하고 싶은데요. Jadi kalau ada kata endeo di belakang, ini nggak ada artinya ya. Ini menunjukkan latar belakang suatu kejadian. Ya, ini menunjukkan latar belakang suatu kejadian. Kita artikan yang depannya aja. Ingin, maksudnya tuh saya ingin mengajukan ini ya, cuti sakit. Ya, saya ingin mengajukan cuti sakit. Cuti karena sakit. Terus pegawai kantornya, 네, 병가라면 어디 아프신 거예요? Jadi, ya, jika kamu sakit, maksudnya jika kamu cuti sakit, 거예요? Kemungkinan yang sakit itu di mana? Gitu ya, mana yang sakit sih? Gitu kok kamu mengajukan cuti sakit? 네, 허리가 좀 아파서 병원에 갔는데. Jadi ya, sebab sedikit sakit pinggangku, 허리 itu pinggang. 병원에 갔는데, aku telah pergi ke rumah sakit, ya. Jadi 수술을 받는 게 좋겠다고 하네요. taco hata itu adalah katanya. Katanya akan bagus jika, akan bagus atau sebaiknya gitu ya. Jadi katanya itu sebaiknya itu menerima operasi atau sebaiknya dioperasi. Lalu pegawai kantornya, susulyo, loh operasi, krom siman ko anieyo. Ya, kalau begitu bukankah itu sangat parah sekali? Ya, kata sim hata itu artinya parah ya. Bukankah itu sangat parah? Kan ini kandanan susuliraku hasyassoyo. Itu kata, kalau ada kata benda belakangnya raku hasyassoyo atau raku hata, itu artinya adalah katanya. Ya, kalau ada kata kerja belakangnya tako hata, itu adalah katanya. Kalau ini pun artinya katanya. Katanya adalah operasi yang sederhana atau operasi yang ringan-ringan saja. Jadi operasi kecil gitu maksudnya ya. 한 일주일 정도 병가를 쓰면 될 것 같아요. Sepertinya akan bisa jika memakai atau jika menggunakan cuti sekitar satu minggu full ya, 1 minggu penuh ya. Kata han itu artinya penuh, 1 minggu penuh. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. Jadi 여기 병가 신청서와 필요한 서류들이에요. Jadi di sini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga formulir pengajuan cuti sakitnya. 잘 읽어보시고, jadi cobalah baca dengan baik. Kemudian 가급적 빨리 제출해주세요. Saya mohon untuk menyerahkannya secepat mungkin. Seperti itu. Mari kita bahas. Ini ada di track 173. Mari kita dengarkan. 대화 2. 병가를 신청하고 싶은데요. 네, 병가라면 어디 아프신 거예요? 네, 허리가 좀 아파서 병원에 갔는데 수술을 받는 게 좋겠다고 하네요. 수술이요? 그럼 심한 거 아니에요? 간단한 수술이라고 하셨어요. 한 일주일 정도 병가를 쓰면 될 것 같아요. 네, 알겠습니다. 여기 병가 신청서와 필요한 서류들이에요. 잘 읽어보시고 가급적 빨리 제출해 주세요. Sekarang kita lanjutkan yang pertanyaannya. Iban은 왜 병가를 신청하러 왔어요? Jadi Iban ini telah datang untuk mengajukan cuti itu karena kenapa? Jadi jawabannya adalah 허리가 좀 아파서 수술을 받아야 해요. Jadi itu sebab sakit ya, sebab sedikit sakit, hori itu pinggangnya, maka harus mendapatkan operasi atau harus dioperasi.
Sekarang yang nomor 2, 이반은 얼마 동안 병가를 쓰려고 해요. Jadi 이반 쓰려고 해요 berniat untuk memakai atau menggunakan cuti sakit selama berapa lama? Jadi jawabannya adalah 한 일주일 정도 병가를 쓰려고 해요. Jadi berniat untuk memakai atau menggunakan cuti sakit kira-kira atau sekitar 1 minggu penuh. Kata hanil itu, hanil juil itu 1 minggu penuh. Sekarang kita lanjutkan yang byongka. Bentar dulu ya, yang ini dulu. Ini tadi ada kosakata baru. Ya, ini ada kosakata baru ya. Kata simhata ini artinya adalah parah. Kalau kandan hata itu artinya adalah sederhana. Ya, kalau kakep jokpali itu artinya adalah secepat mungkin. Sekarang kita bahas yang byongka cuti sakit ya. Mari kita bahas kosakatanya. Ohwi kosakata 2. Ini ada byongka itu cuti sakit, cuti karena sakit ya. Terus byongka sayu, sayu itu alasan ya. Alasan cuti sakit. Byongka kigan masa cuti, cuti sakit. Sosok itu bagian atau bidang kerjanya itu apa itu ya, maksudnya itu kamu itu bagian apa kerjanya itu. Jikwi itu jabatan, pisang yolakco itu adalah nomor telepon yang darurat, nomor telepon saat keadaan darurat. Terus tonggon cilyorol hata itu adalah melakukan pengobatan rawat jalan, maksud dirawat jalan. Ibuanel hata itu artinya adalah masuk rumah sakit. Cutwe hata itu pulang cepat atau pulang lebih awal. Kyolken hata itu membolos atau absen, tidak masuk kerja. Terus ini mudan kyolken hata itu artinya adalah tidak masuk kerja tanpa izin ya, mudan. Kita lanjutkan yang ini yonsep yang latihan 2. Grimul buku lihatlah gambar. Kemudian almajun marel yongkyol hasil. Sambungkanlah kata yang benar. Kalau ada gambar seperti ini berarti adalah pulang lebih awal ya, karena ini pulangnya jam 2 siang. Padahal kalau kerja kan pulangnya harus jam 5 ya gitu ya. Jadi pulang lebih awal. Jawabannya adalah cutwe. Ini berarti yang cutwe. Terus ini adalah tidak masuk kerja sembarangan. Mudan kyolken hata itu artinya tidak masuk kerja tanpa izin atau sembarangan. Terus ini nomor 3 adalah ini rawat jalan. Nah, jadi nomor 3 adalah rawat jalan. Nomor 4 adalah ibuan hata itu masuk rumah sakit. Oke 여러분, sekarang kita bahas ini adalah surat pengajuan cuti dikarenakan sakit ya. Kira-kira untuk mengisi nomor 1, 2, 3, 4 ini kira-kira itu isinya apa? Mari kita bahas ya. Saya besarkan ya biar lebih enak. Ya. 빈간에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Jadi masukkanlah pilihan di contoh yang mengekspresikan yang benar pada pinggan atau kolom. Maksudnya kita disuruh mengisi ini ya. Sekarang sosok ini jawabannya ini 1, 2, 3, 4 ya. Jawabannya nanti milih ada kigan itu masa. Pisang yolakco itu adalah nomor telepon di saat keadaan darurat. Terus jikwi itu jabatannya. Terus cayu itu alasannya apa. Mari kita bahas. Ya, yang pertama itu sosok itu adalah bagiannya itu adalah jonki kwa itu ada kelistrikan. Songmyong namanya adalah iban. Terus ini adalah sawon itu karyawan. Berarti nomor 1 ini diisi apa kalau karyawan? Jadi jawabannya adalah jikwi itu adalah jabatan. Jadi ini adalah nomor 1 ya, jabatan. Jabatannya adalah apa? Karyawan. Sekarang nomor 2 Kori 동정으로 인한 수술. Jadi operasi akibat nyeri pinggang. Ya, ini adalah gejalanya. Maksudnya itu apa? Alasannya dia cuti. Berarti jawabannya ini adalah sayu. Jadi ini adalah nomor 2. Alasan dia cuti karena nyeri pinggang. Operasi karena nyeri pinggang. Sekarang yang nomor 3 ini adalah ijon sip onyon. Jadi sawol yukil puto. Jadi maksudnya dari tanggal 6 bulan 4 tahun 2015 ini sampai tanggal 12 bulan 4 tahun 2015. Jadi 7 hari. Jadi ini cutinya selama 7 hari. Berarti ini nomor 3 ini untuk mengisi nomor 3 apa? Berarti kigan. Kigan itu masanya. Jadi ini adalah nomor 3 jawabannya.
Sekarang ini ada nomor ini ya. Ini berarti adalah nomor telepon di saat keadaan darurat. Jadi ini adalah nomor 4 seperti ini. Kita lanjutkan. Wiwa kaji byongkarel sinchong hauni holak hayo jusiki baramnida. Jadi kalau kata bu oni ini ya, ini artinya adalah sehubungan dengan. Jadi sehubungan dengan saya melakukan pengajuan cuti sakit seperti di atas. Holak hayo jusiki baramnida. Saya harapkan untuk diberikan izin. Seperti itu ya. Jadi ini Ichon si Ponyon Sawol Ilil. Jadi itu tanggal 1 bulan 4 tahun 2015. Bagian Jongkikwan itu artinya adalah Jongkikwa itu kelistrikan. Terus ini Song yang namanya adalah Ipan. Terus kita lanjutkan. Sinchong Kigani Il Juil Isangil Kyongu Jintanso Jombu. Itu artinya adalah dalam kasus ini ya, melebihi 1 minggu masa pengajuan, maka harus melampirkan surat keterangan dokter. Kita bahas yang ini, Yuka Sinchongso, formulir pengajuan cuti. Mari kita bahas, ini waltung ya, waltung. Tamel ilko, jadi bacalah berikut ini. Kemudian jilmune tapaseo, jawablah pertanyaannya. Mari kita bahas. Ya, ini kalau ada kata kyolje, ini artinya adalah persetujuan atau disahkan. Maksudnya formulir pengajuan cuti ini disahkan oleh siapa atau disetujui siapa. Ini nanti ada tanda tangannya, misalnya seperti itu ya. Terus arewa kaji yuka sinchong sorol jejul hauni holakhayo jusiki baramnida. Jadi kalau kata oni ini artinya adalah sehubungan dengan. Sehubungan dengan saya menyerahkan formulir pengajuan cuti sama seperti di bawah ini. Saya harapkan untuk memberikan izin. Jadi formulir pengajuan cuti ini itu diserahkan ya pada tanggal 24 bulan 7 tahun 2015. Gitu ya artinya ya. Mari kita bahas ini formulir pengajuan cutinya ya, seperti ini. Ya, itu seperti ini formulirnya. Kita bedah satu persatu. Ya, ini Yuka Sinchongso. Ini adalah pemohon, maksudnya formulir pengajuan cutinya. Ini namanya adalah Park Jiun. Itu adalah Park Jiun namanya. Terus bagiannya, sosok itu bagian dan jabatannya. Bagiannya dan jabatannya adalah ini Terry. Terry itu wakil kepala bagian ya. Wakil kepala bagian permesinan. Seperti itu aja artinya lah. Terus kubun ini golongannya. Ya. Terus ini Yuka Neong. Isi cutinya itu apa? Isi cutinya. Alasannya itu karena liburan musim panas ya. Ini Yuka cuti musim panas. Terus ini Kikan masanya, targubun pembagiannya ini ya. Jadi golongannya ini ada Sengri Yuka itu cuti haid ya, cuti haid. Saya besarkan. Sengri Yuka cuti haid, terus Chulsan Yuka itu cuti melahirkan. Jadi ini tidak yang disilang, yang dicentang ini adalah anu ya. Berarti Byongka itu sakit. Terus ini Yon Wol Cha Yuka. Jadi cuti tahunan. Jadi cuti tahunan, kata yon itu kan tahun, terus ini wol itu bulan, cha. Jadi cuti tahunan gitu aja. Terus kita itu lain-lain. Jadi yang dicentangkan yang ini ya, berarti cuti tahunan termasuk. Lalu alasannya itu adalah Yorem Yuka, musim panas, liburan musim panas gitulah. Terus masanya, masa cutinya itu tanggal 25 bulan 7 tahun 2015 sampai tanggal 28 bulan 7 2015. Jadi masanya itu adalah 3 hari ya, Yorunnya. Tanggal 25 sampai tanggal 28, 3 hari. Terus ini ada Heng Seonji, itu adalah tujuan perjalanannya. Tujuan perjalanannya itu adalah ke ini Cholanamdo Suncheon. Ini adalah destination-nya. Terus Kingkep Yolakcho, nomor yang bisa dihubungi saat darurat itu adalah ini. Ya, seperti itu ya. Mari kita bahas soalnya. Jadi,
위의 요가 신청서의 내용과 다른 것을 고르십시오. Jadi 고르세요 ya, pilihlah hal yang berbeda. Jadi kita disuruh mencari hal yang berbeda dengan isi formulir pengajuan cuti di atas. Kita disuruh mencari hal yang berbeda. Ingat yang berbeda. Nomor 1. 연차 휴가를 신청하려고 합니다. Jadi berniat untuk mengajukan cuti tahunan. 연차 휴가. Sesuai ya, karena apa yang dicentang ini adalah cuti tahunan. Ya, meskipun ada kata wol itu bulan, tapi ini cuti tahunan. Jadi ini sesuai. Kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Nomor 2, 여름 휴가로 전라남도 순천에 갈 예정입니다. Jadi rencananya itu akan pergi ya, rencananya akan pergi, kata ini akan ya. Rencananya akan pergi ke Suncheon, 전라남도 pada liburan musim panas ya. Ini sesuai ya, jadi ini tujuannya, berarti sesuai. Terus nomor 3, yuka 기간 itu masa cutinya 3일 전에 yuka 신청서를 제출했습니다. Jadi telah menyerahkan formulir pengajuan cuti itu 3 hari sebelum masa cutinya. Padahal penyerahannya itu adalah tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Ini adalah disahkan, ini ada kata kyolje itu ya, disahkan atau disetujui tanggal 24. Berarti kalau 3 hari, ini kan cutinya tanggal 25, berarti 25 dikurangi 3, berarti tanggal 22 harusnya. Jadi ini 24, berarti tidak sesuai, ya ini 3 hari sebelumnya. Padahal kalau 3 hari sebelumnya, 25 itu kan cutinya, 3 hari sebelumnya berarti tanggal 22, ya kan? Berarti ini tidak sesuai. Sekarang nomor 4, Park Jeon 씨는, jadi saudara Park Jeon, 현재 기계과 대리로 일하고 있습니다. Jadi itu Park Jeon ini sedang bekerja dengan jabatan wakil kepala bagian mesin saat ini. Kata Yeonje itu saat ini. Jadi 기계과 대리, ya 기계과 대리 ini jabatannya. Jadi sesuai ya, jadi sesuai. Jadi yang betul, yang tidak sesuai itu adalah yang nomor 3. Jadi telah menyerahkan formulir pengajuan cuti 3 hari sebelum masa cuti. Padahal cutinya tanggal 25, berarti 3 hari sebelumnya berarti tanggal 22. Padahal itu tanggal 22, itu salah ya. 정보, 육아에 대한 근로기준법의 이해. Jadi IE itu artinya adalah memahami hukum standar kerja atau hukum ketenaga kerjaan tentang yuka. Yuka itu artinya adalah cuti. 법정 휴일 atau yuka. Yuka itu artinya adalah cuti atau libur yang resmi atau libur yang telah ditetapkan oleh hukum. Itu apa? Jadi seperti itu ya. 근로기준법에 의해 규정된 휴가 또는 휴일을 말합니다. Jadi hari libur yang telah ditetapkan oleh hukum ini itu malhamnida itu kan mengatakan ya, kita artikan merupakan itu aja, merupakan hari libur dan lagi atau cuti gitu ya, atau cuti yang telah ditetapkan menurut undang-undang kerja atau undang-undang ketenaga kerjaan. 근로기준법상 휴일은, kita penggal dari sini. Jadi hari libur ya yang diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan menurut pasal 55. Jadi 유급휴일 과. Terus 근로자아이날 itu adalah hari buruh. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. Hari libur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan pasal 55 itu ya, menurut pasal 55 itu ada 2 maksudnya itu ya. Yang pertama itu adalah hari libur minggu yang dibayar. Yang kedua itu adalah hari buruh. Jadi ada 2 ya, hari minggu yang dibayar dan hari buruh. Hari libur minggu yang dibayar itu apa? 사용자는 근로자에게 일주일 평균 1회, jadi 1회 gitu ya, 이상의 유급휴일을 줘야 합니다. Jadi ini ya, majikan itu harus memberikan
libur, hari libur yang dibayar di atas 1 kali rata-rata dalam seminggu kepada pekerja. Jadi itu di mana-mana kalau dalam seminggu kan pasti ada liburnya ya, yaitu adalah hari Minggu. Karena itu wajib ya, dan itu diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Makanya di mana-mana itu dalam 1 minggu pasti ada namanya Yukepju Yuil, yaitu adalah hari Minggu tapi tetap dibayar. Jadi kalau kalian tidak kerja di hari Minggu tetap dibayar karena itu udah aturan hukum. Yang kedua adalah Geluja Ainal. Itu artinya adalah hari buruh. Jadi Geluja Ainal jejonge kuanhan popriul. Jadi hukum mengenai ya yang telah diatur hari yang mengatur hukum yang mengatur tentang hari buruh. Itu ya, yaitu adalah tanggal 1 bulan 5 setiap tahunnya. Itu juga hari buruh itu meskipun kalian itu libur tapi tetap dibayar karena itu masuk dalam hari libur yang ditetapkan oleh hukum. Kita lanjutkan Yakjong Yuil Yuka. Yuka itu cuti, Yuil hari libur, Yakjong itu berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kontrak. Itu apa? Jadi hari libur berdasarkan kesepakatan 회사의 단체 협약 등에서 정하여 시행하는 휴가 또는 휴일을 말합니다. Itu merupakan hari libur dan cuti ya, hari libur atau cuti yang pelaksanaannya itu ditetapkan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama perusahaan. Lalu Yakjong Yuile Kwanesa, jadi mengenai hari libur berdasarkan kontrak atau berdasarkan kesepakatan ini Kalau 기준법에서 규정하고 있지 않습니다. Itu tidak diatur ya, tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. 약정 유일에 관하여, jadi mengenai hari libur berdasarkan kesepakatan ini, 회사의 단체 협약 등에서 정하여 시행하고 있으며, itu pelaksanaannya itu ditetapkan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama perusahaan. Lalu 단체 협약에서 정해진 사항에 대해서는, jadi mengenai hal-hal yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama 노사 당사자가 준수해야 합니다. Itu harus ini ya, harus mematuhinya. Maksudnya itu apa? 당사자 itu pihak ya. 당사자 pihak ini 노사, majikan dan buruh itu harus mematuhinya. 준수해야 합니다. Sekarang kita bahas ini ya, diagram penggolongannya. Kata kubun itu penggolongan cutinya. Ini ada popjong itu berdasarkan ketetapan hukum. Jadi hari liburnya berdasarkan ketetapan hukum. Terus ini yakjong itu berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kontrak. Jadi yang pertama itu adalah yuil, hari libur yang berdasarkan ketetapan hukum. Itu adalah ada dua, Juyuil, hari libur mingguan, yaitu adalah hari Minggu dulu ya maksudnya itu. Juyuil itu liburan seminggu sekali, yaitu adalah hari Minggu. Yang kedua, itu adalah Geloja Ainal, itu adalah hari buruh. Jadi dua hari libur ini adalah hari libur yang berdasarkan ketetapan hukum. Lalu, hari libur yang berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan perjanjian atau hari libur yang berdasarkan kontrak itu apa? Kungyuil itu adalah hari besar nasional. Wesa Changribil itu artinya adalah hari jadi perusahaan. Jadi kan setiap perusahaan itu mempunyai hari jadi yang berbeda-beda. Makanya hari jadi ini tidak bisa disamakan ya, nggak bisa disamakan. Jadi berbeda-beda ya. Makanya ini berdasarkan kesepakatan. Lalu kita yumuil itu artinya adalah hari libur lain-lain. Kata kita itu artinya adalah lain-lain.
Sekarang adalah yuka. Jadi yuka itu cuti ya. Kalau yuil itu hari libur. Kalau ini yuka. Jadi cuti berdasarkan ketetapan hukum itu adalah yoncha yuka. Itu adalah cuti tahunan. Jadi ini sudah ditetapkan oleh hukum. Lalu sengri yuka itu cuti haid. Lalu yang ketiga itu adalah sanchon yuka. Itu adalah cuti sesudah dan sebelum san itu adalah culsan, itu akan melahirkan. Jadi cuti sebelum dan sesudah melahirkan. Lalu yang kedua itu cuti yang berdasarkan kesepakatan. Itu apa? Ini ada hake yuka. Itu adalah cuti liburan musim panas. Itu berdasarkan kesepakatan. Tidak bisa liburan bersama, itu tidak bisa ya. Harus kesepakatan bersama. Lalu cuti ini ada kyongjo yuka. Itu artinya adalah cuti bersukacita atau cuti perayaan atau cuti meninggal dunia. Itu pun itu berdasarkan kesepakatan bersama ya cutinya itu ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yukeub yuil. Jadi hari libur yang dibayar. 근로의 의무는 있으나 근로기준법 등에 의거 근로가 면제되는 날로 유급으로 하고 쓰이는 요일입니다. Jadi hari libur yang dibayar itu adalah hari libur yang suita itu istirahat. Maksudnya itu hari libur yang diliburkan dengan cara berbayar. Maksudnya itu hari libur yang diberikan bayaran gitu ya. Untuk hari yang dibebaskan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau ada kewajiban untuk kerja. 일주일에 영균 1회 이상 주어야 하는 임금이 지불되는 휴일을 말합니다. 근로기준법 J. Jadi maksudnya itu dalam pasal 55 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatakan bahwa hari libur yang dibayarkan upah, maksudnya yang diberikan upah dan harus diberikan di atas 1 kali rata-rata dalam seminggu. Jadi hari libur yang berbayar itu harus diberikan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 55 itu seminggu itu minimal 1 kali ya dalam seminggu itu. 이와 달리 근로의 의무가 있으나 주협규직, 단체, 협회약 등을 통하여 무급으로 하고 쓰이는 휴일은 무급휴일이라고 합니다. Jadi berbeda dengan ini ya, berbeda dengan ini yang dinamakan hari libur yang tidak dibayar itu adalah hari libur yang diistirahatkan atau hari libur yang diliburkan dengan cara tidak dibayar melalui kesepakatan bersama atau melalui ini ya aturan kerja atau ada kewajiban untuk kerja. Yang EBS topik 듣기. Mari kita bahas. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 무엇의 대화인지 고르십시오. Pilihlah percakapan tentang apa, seperti itu ya. Coba nomor 1, 병가 신청 itu pengajuan cuti sakit. Nomor 2, 병가 유직. 유직 ini artinya adalah cuti ya. Jadi 유직 itu pun artinya cuti, kalau 병가 itu sakit. Jadi kalau 병가 유직 itu cuti sakit gitu aja ya. Terus 병가 사유. 사유 itu alasan, cuti sakitnya itu karena kenapa. Terus 병가 기간 itu masa cuti sakit. Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 56과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번 얼마 동안 병가를 내실 예정이에요? 5일이면 될 것 같아요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya, Yorgun. 병가 기간, masa cuti sakit. Sekarang nomor 2, yang nomor 1, 무급휴일 itu artinya adalah hari libur yang tidak dibayar. Nomor 2, 법정휴일 itu artinya adalah hari libur berdasarkan ketetapan hukum.
Terus 약정 유일 hari libur berdasarkan kesepakatan. Terus nomor 4, 유급 유일 hari libur yang dibayar. Ya seperti itu ya. Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 2번. 임금을 받고 쉬는 날이 있다던데요. 네. 일주일에 하루는 일하지 않아도 임금을 받는데요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 4. 유급 유일 hari libur yang dibayar. Sekarang nomor 3 sampai nomor 4. 질문을 듣고 dengarkanlah pertanyaannya. Kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. 네, 병가 유직을 내세요. Jadi artinya adalah ya, serahkanlah ini cuti sakitnya. Maksudnya itu serahkanlah mungkin formulir cuti sakitnya. Nomor 2, 네, 진단서를 제출하세요. Ya, ini mohon serahkanlah 진단서. Itu artinya adalah surat keterangan dokter. Terus nomor 3, 네, 사유를 이야기하세요. Ya, berceritalah alasannya. Ceritakanlah alasannya. Nomor 4, 네, 병가 기간을 확인하세요. Ya, ceklah masa cuti sakitnya. Seperti itu. Mari kita dengarkan lalu kita jawab. (3에서 4번) 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 아파서 지난주에 일주일 동안 결근했는데 내야 할 서류가 있어요? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Jadi 네, 진단서를 제출하세요. Ya, jadi serahkanlah nih surat keterangan dokternya. Nomor 4, mari kita bahas. Yang nomor 1, coba yang ini coba bahas ya. Nomor 1, 연차 휴가를 냈어요. Maksudnya itu telah memberikan cuti tahunan. Ya, telah memberikan cuti tahunan. Terus nomor 2, 지금 휴가 중이에요. Jadi sekarang itu tengah menjalani cuti. Sekarang tengah cuti. Nomor 3, 휴가를 5일 받았어요. Jadi telah mendapatkan cuti 5 hari. Ya, telah mendapatkan 5 hari cuti. Nomor 4, 먼저 휴가를 신청하세요. Jadi mendaftarlah, mengajukanlah ya, ajukanlah cuti terlebih dahulu. Mari kita dengarkan lalu kita jawab. (4번) 휴가를 쓰려면 어떻게 해야 돼요? Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya, 여러분. 먼저 휴가를 신청하세요. Jadi ajukanlah cuti terlebih dahulu. Sekarang yang nomor 5, 이야기를 듣고 dengarkanlah ceritanya. Kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 여자는 왜 고향에 가려고 합니까? Wanita, kenapa dia itu berniat untuk pergi ke kampung halaman? Jadi nomor 1, 어머니가 아프셔서. Sebab ibunya sakit. Nomor 1. Nomor 2, 동생이 결혼을 해서. Jadi adiknya, maksudnya itu sebab adiknya menikah. Nomor 3, 중요한 약속이 있어서. Sebab ada janji yang penting. Nomor 4, 가족과 휴가를 보내려고. Jadi berniat untuk melewatkan waktu cuti bersama dengan keluarga. Jadi jawabannya nomor berapa? Mari kita dengarkan lalu kita jawab. (5번) 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이번에 휴가 냈다면서요? 네, 어머니가 몸이 안 좋으셔서 다녀와야 할 것 같아서요.
걱정이 많겠어요. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya, 여러분. 어머니가 아프셔서. Jadi sebab ibunya sakit. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Oke, 여러분. Sekarang kita bahas yang wakjang yonsep ya, yang latihan tambahan ini. 대화를 듣고, jadi dengarkanlah percakapannya. kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah 여자는 다음 주에 왜 휴가를 받습니까? Jadi wanita ini minggu depan kenapa dia itu pengen cuti atau mendapatkan cuti. Nomor 1, 화요일이 공휴일입니다. Jadi pada hari Selasa itu adalah hari libur nasional. Jadi 공휴일, hari libur nasional. Nomor 2, 그동안 일이 많았습니다. Jadi selama ini itu adalah pekerjaannya itu banyak. Selama ini pekerjaannya banyak. Nomor 3, 병원에서 검사를 받습니다. Jadi akan menerima pemeriksaan di rumah sakit. Nomor 4, 다음 주에 회사 일이 없습니다. Jadi minggu depan itu pekerjaan perusahaan itu tidak ada. Ini tidak ada file listeningnya ya, kita artikan aja sambil latihan. Sekarang kita bahas yang ini, ntar saya besarkan dulu. Ini ada percakapannya. 사장님, 다음 주에 3일 정도 휴가를 쓸 수 있을까요? Jadi bos, ini minggu depan, ini al-su'id itu artinya bisa ya. Bisa. Kalau al-kaya itu akankah gitu. Akankah bisa, maksudnya tuh bolehkah saya itu, atau bisa ya, akankah bisa mengajukan cuti sekitar 3 hari ya, minggu depan nanti. 무슨 일인데요? Maksudnya itu ada urusan apa? Kenapa kok kamu cuti? Seperti itu ya. 요즘 많이 바쁜데, padahal akhir-akhir ini tuh banyak sekali pekerjaannya, atau pekerjaannya tuh sangat sibuk. 병원에 가서, aku akan pergi ke rumah sakit, lalu 검사를 받을 게 있어서요. Lalu ada ini akan mendapatkan pemeriksaan, aku akan periksa. Seperti itu. 그래요? begitukah? 알았어요. Aku mengerti. 월요일은 바쁘니까. Jadi hari Senin dikarenakan sangat sibuk. Terus 화요일부터 쉬세요. Istirahatlah atau liburlah mulai hari Selasa. Jadi jawabannya jelas ya. Jadi wanita ini itu dia minggu depan itu akan cuti itu karena kenapa? Jadi jawabannya adalah akan mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit. Jawabannya nomor 3. Sekarang kita bahas yang EBS topik ilki, yang ilki. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar ya. Pergi masukkan ke kolom. Kita disuruh mengisi kolom ini ya. Mari kita bahas yang nomor 1. 올 여름에 회사에서 휴가를 titik-titik 고향에 다녀올 거예요. Jadi pada musim panas, kalau data ini artinya adalah akan ya. Pada musim panas yang akan datang, jika titik-titik aku kemungkinan akan 다녀오다 itu datang beraktivitas ya, datang beraktivitas, atau kita artikan pulang aja biar gampang ya. Aku akan pulang ke kampung halaman jika titik-titik. Nomor 1, jika memberikan cuti, kurang masuk ya. Jika menggunakan cuti, itu kurang masuk. Jadi jawabannya adalah jika mendapatkan cuti, atau jika di ACC cutiku gitu ya. Jadi pada liburan musim panas yang akan datang, jika mendapatkan cuti, atau jika di ACC cuti saya dari perusahaan, aku kemungkinan akan pulang ke kampung halaman. Jawabannya adalah nomor 3. Kalau 신청하면 itu jika mengajukan, ini kurang cocok. Yang betul adalah jika mendapatkan cuti, atau jika di ACC cutiku. Nomor 2. 안색이 안 좋아요. Jadi raut mukamu itu tidak bagus ya. Saya lihat kelihatannya itu kok pucat kamu itu. 일찍 들어가서. Jadi
pergi masuk atau pulanglah lebih awal. So, lalu swinen ke oteo, bagaimana kalau istirahat? Terus ne titik-titik monjo droka 보겠습니다. Jadi kyolken hako. Jadi ya, memboloslah lalu cobalah untuk pulang lebih dulu. Ya, pulang masuk ya, kurang masuk. Nomor 2, pulanglah lebih awal lalu cobalah untuk pulang lebih dulu. Ya, jawabannya adalah yang nomor 2 ya, 여러분 ya. Jadi ya, ini aku akan pulang lebih awal, kemudian aku akan mencoba pergi masuk lebih dulu, atau aku akan mencoba berpamitan lebih dulu. Nomor 3, 신청하고 itu mengajukan, terus 유직하고 itu cuti gitu ya, atau berhenti kerja. Sekarang nomor 3 sampai nomor 5. Jadi ini jawabannya adalah nomor 2 ya tadi ya, yang ini ya. Sekarang nomor 3 sampai nomor 5. 다음 질문에 답하십시오. Jadi jawablah pertanyaan berikut ini. 아기를 낳을 때는, jadi saat melahirkan bayi, 얼마 동안 쉬어요. Jadi istirahatnya itu selama berapa lama? Terus 3개월 동안 쉴 수 있도록 근로기준법에 정해져 있어요. Maksudnya itu apa? Telah menjadi, kata ijo itu menjadi ya, ada menjadi ditetapkan. Maksudnya itu telah ditetapkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan supaya el-suid bisa beristirahat atau bisa libur selama 3 bulan. Jadi dua orang ini itu sedang bercerita tentang apa? Jadi jawabannya adalah jelas ya. Nomor 1, mukep yuil, itu adalah hari libur yang tidak dibayar. Nomor 2, byongga yuka, itu libur atau cuti sakit. Nomor 3, yonca yuka, cuti tahunan. Nomor 4, chulsan yuka, cuti karena melahirkan. Jawabannya jelas ya, nomor 4. Sekarang yang nomor 4, mari kita bahas. 그럼 회사에 연락도 없이 ya 출근 안 한 거예요. Jadi seperti itu ya. Kalau begitu, ini dia itu tidak ada juga menghubungi ke perusahaan, lalu tidak masuk kerja, ya. 그런가 봐요. Ya, tampaknya begitu. Tampaknya seperti itu. 두 사람은 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? Jadi dua orang sedang bercerita tentang apa? Jadi itu dia membolos tanpa izin. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. 무단 결근 하다, itu membolos tanpa izin. Terus ini nomor 3, jotoe hata, itu pulang lebih awal. Kalau ini yu직 hata, itu berhenti kerja sementara. Ya. Terus nomor 1, byongka neda, itu artinya adalah memberikan cuti sakit. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang nomor 5 ini ya. Mari kita bahas pelan-pelan. titik-titik은 법으로 정한 날은 아니지만 회사가 유일로 정하고 있는 날입니다. Ini merupakan, jadi kita penggal dari sini ya, ini merupakan hari yang telah ditetapkan secara hukum. Atau jika tidak, ini adalah hari yang telah ditetapkan sebagai hari liburnya perusahaan. 유급으로 할 것인지 무급으로 할 것인지도 회사의 규정에 따라 다릅니다. Jadi intinya adalah masalah dibayar ataupun tidak dibayar pun itu berbeda-beda tergantung dari aturan perusahaannya. 근로자의 날은, jadi hari buruh, 법정 휴일로 titik-titik에 포함되지 않습니다. Jadi hari buruh itu tidak termasuk ya pada titik-titik sebagai hari libur yang telah ditetapkan oleh hukum. Jadi pilihlah hal yang benar, pergi masukkan ke tanda giok ini ya. Untuk mengisi kolom ini dan ini itu apa? Nomor 1, mukep yuil, itu artinya adalah hari libur yang dibayar. Hari libur yang tidak dibayar. Kalau yonca yuil itu hari libur tahunan. Nomor 3, yakjong yuil, hari libur berdasarkan kesepakatan. Nomor 4,
Yukeub yuil, hari libur yang dibayar. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 3 ya. Hari libur berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya, secara rincinya itu biar kalian nggak bingung ya. Jadi kalau diartikan itu seperti ini. Hari libur berdasarkan kesepakatan itu adalah hari yang telah ditetapkan secara hukum. Jika tidak, itu merupakan hari yang telah ditetapkan hari liburnya sebagai hari libur perusahaan. Lalu, masalah dibayar atau tidak dibayar pun itu berbeda-beda tergantung pada aturan perusahaan. Dan hari buruh itu tidak termasuk pada hari libur berdasarkan kesepakatan sebagai hari libur yang telah ditetapkan oleh hukum atau hari libur berdasarkan ketetapan hukum. Jadi jawaban adalah nomor 3. Sekarang kita bahas yang wakjang yonsep, yang latihan tambahan ini, 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar. Pergi masukkan ke pinggan, ke kolomnya ini. Mari kita bahas yang nomor 1 terlebih dahulu. Mari kita bahas. Ya. 연차 육아는 유급 육아이기 때문에 쉬지 않고 일한 사람한테는 titik-titik을 줍니다. Jadi kita penggal dari sini terlebih dahulu, kita penggal. Seperti ini ya, biar kita tahu cara membacanya dari mana. Jadi, cuti tahunan disebabkan adalah cuti yang dibayar, maka kepada orang yang telah bekerja dan tidak libur atau tidak istirahat, atau tidak libur gitu aja ya, maka diberikan apa? Kira-kira nomor 1, tunjangan, nomor 2, 월급 gaji bulanan, nomor 3, ildang upah harian, nomor 4, 세금 pajak. Jadi jawabannya adalah nomor 1, sulang, tunjangan. Sekarang kita bahas yang nomor 2 ini ya, 여러분, mari kita bahas. Oke. Jadi ini pilihlah perkataan yang benar. Pilihlah kata yang benar, pergi masukkan ke tanda giok ini. Ya, maksudnya disuruh mengisi ini ya, kira-kira yang cocok tuh apa? Jawabannya itu. Mari kita bahas. 법으로 정한 유일은 주요일과 근로자의 날인데. Jadi seperti itu ya. Jadi kita penggal dari sini. Hari libur yang telah ditetapkan oleh hukum itu adalah hari buruh dan juga hari libur mingguan. Jadi 이날은, maksudnya 이날들은, hari-hari ini, pada hari-hari ini, modu semuanya merupakan cuti yang titik-titik 일하지 않아도 돈을 받습니다. Meskipun tidak bekerja pun itu tetap mendapatkan uang atau tetap digaji. 주요일은 일주일 동안 교육은 없이 일하면 하루 쉬는 날을 말하고. Jadi kalau ini hari libur mingguan, ini merupakan hari libur sehari jika bekerja tanpa membolos selama 1 minggu. Kemudian gelocai날은, hari buruh itu adalah tanggal 1 bulan 5. Jadi seperti itu ya. Jadi yang tepat untuk mengisi tanda giok ini apa? Jadi adalah yukeub yuil. Jadi jadi hari libur yang dibayar itu adalah hari libur mingguan dan juga hari buruh. Itu merupakan yukeub yuil, hari libur yang dibayar. Yang nomor 3, 다음 아내문에 대한 설명으로 맞지 않은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak benar ya, menurut penjelasan tentang informasi ya, papan informasi berikut ini. Jadi ini ada 연차 육아 신청 안내, itu informasi pengajuan cuti tahunan.
Yonca Yuka itu cuti tahunannya itu diberikan 15 hari, selama 15 hari. Terus Sinchong Jangso, tempat pengajuannya itu ada di Ijeng Jongmu Tim. Maksudnya itu adalah tim sekretariat lantai 2. Terus Sinchong Jakyok, yakni syarat pengajuannya atau kualifikasi pengajuannya itu adalah Jonyon palsip parsen, ya isang culkenhan geloja. Jadi pekerja yang telah masuk kerja, ya pekerja yang masuk kerjanya itu di atas 80% kehadiran sebelum tahun yang lalu, tahun sebelumnya. Lalu handal jone, ya sebelum 1 bulan sebelumnya, maksudnya itu miri sinchong heya kaneng, itu harus mengajukan, ya, boleh mengajukan gitu ya. Jadi kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Nomor 1, yonca yukanen cuti tahunan nuguna sinchong halsu ismnida. Halsu itu artinya bisa mengajukan, nuguna itu siapapun. Jadi cuti tahunan siapapun itu bisa mengajukan. Padahal ini ada syaratnya ya. Syaratnya itu pekerja yang telah bekerja, yang telah hadir, ya telah masuk kerja itu di atas 80% kehadirannya di tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa semua orang itu mengajukan, tidak bisa karena ada syaratnya. Ini nanti dulu nomor 1. Sekarang nomor 2. Yuka sinchongen, pengajuan cuti jongmutim에 가서, pergi ke jongmutim, tim sekretariat, lalu harus melakukannya. Ya ini sesuai ya. Jadi tempatnya itu pengajuannya di tempatnya ini ya, di Ijeng jongmutim. Berarti nomor 2 ini sesuai. Nomor 3, yonca yukanen, cuti tahunan ilnyone, dalam 1 tahun. Sip oirel patel suismnida. Al-suit bisa menerima 15 hari, bisa mendapatkan 15 hari dalam 1 tahun. Ya ini sesuai ya, ini ada kata 15 hari, berarti ini sesuai. Sekarang nomor 4, Jilwole yonca yukarel seryomyon, jika hendak atau jika mau mengambil cuti atau jika mau menggunakan cuti tahunan pada bulan 7, ya yuwole sinchong heya hamnida, harus mengajukan pada bulan 6. Ingat ya, ini mengajukannya ya harus mengajukan terlebih dahulu 1 bulan sebelumnya. Berarti kalau cutinya bulan 7, berarti mengajukan 1 bulan sebelumnya adalah bulan 6. Berarti nomor 4 ini sesuai. Yang tidak sesuai, yang agak rancu itu nomor 1 ya. Yonca yukanen, cuti tahunan itu bisa, maksudnya semua orang tuh bisa mengajukannya. Ini tidak bisa. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Seperti itu ya walaupun ya. Ini kita sudah sampai di bab 56. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 57. Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 도무지 니만 알 수가 없어 아무리 생각해도